Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa bertatap muka atau berjumpa walaupun dengan media virtual atau menggunakan media video. Nanti selama pandemi ini segala pembelajaran mapel pelajaran yang ada di MA Darussalam salah satunya akan menggunakan media virtual, baik itu video atau secara live streaming. Untuk itu diharap para siswa dan siswi selalu menyiapkan HP-nya atau laptopnya untuk bisa mengakses jaringan yang nanti linknya akan di-share di grup kelas masing-masing oleh operator, yaitu Bapak Haidir. Saya harap juga untuk semua siswa dan siswi tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung atau pembelajaran di dalam kelas. Saya mengerti keadaan kalian di rumah, kapan kita bisa masuk ke kelas, mungkin sudah bosen juga kalian belajar di rumah terus, tapi apa boleh buat, masih belum ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama berkenaan dengan pembelajaran secara langsung di dalam kelas selama masih pandemi COVID-19 ini berlangsung atau tidak berhenti. Kemudian hari ini tanggal 20 Juli hari Senin, pertama kali saya sebagai guru mapel sosiologi akan memberikan materi sosiologi. Saya khususkan dulu ke kelas 3 atau kelas 12. Selama pandemi ini saya harap kelas 3, karena waktu pembelajaran di kelas 3 cukup singkat ya, tidak sampai 11 bulan, mungkin kurang lebih cuma 8 bulan atau 7 bulan. Untuk itu, untuk kelas 3 saya harap untuk tidak putus asa atau tidak berhenti terus belajar ya, semangat belajarnya digiatkan lebih giat lagi karena tantangan kalian lebih berat dibandingkan kakak-kakak kelas kalian yang dulu ya. Saya harap mungkin kelas 3 ya mungkin sudah bosen di rumah terus karena ingin masuk sekolah. Jadi saya harap untuk tetap semangat ya, jangan putus asa. Selalu baca buku atau nyari referensi yang sebanyak-banyaknya ya. Jangan pernah berhenti untuk membaca dalam satu hari ya. Terus belajar ya. Karena apa, kalau kalian sudah berhenti belajar kemudian dipaksa belajar lagi, nanti istilahnya aras-arasan, malas-malasan ya. Jadi saya ini salah satu usaha dari sekolahan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dengan menggunakan virtual dan insya Allah nanti menggunakan live streaming juga. Baik, itu mukaddimah dari saya, pembukaan. Kita masuk ke materi sosiologinya. Yang perlu kalian ketahui untuk kelas 3, pembelajaran di kelas 3 tidak sama dengan di kelas 10 atau kelas 11
ya. Kalau kelas 10, kelas 11 durasi waktunya pas 2 semester atau kurang lebih 11 bulan, ya. Tapi di kelas 12 ini durasi waktu pembelajarannya sangat singkat sekali, sangat pendek sekali. Karena nanti kepotong atau istilahnya pembelajaran fakultatifnya lebih banyak, ya. Mungkin ada nanti kegiatan ujian praktek, ya, ujian sekolah, ujian akhir madrasah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kelas 3 difokuskan untuk mempersiapkan ujian-ujian yang akan dihadapi nanti di semester 2. Materi sosiologi di kelas 12 cukup singkat sekali, cukup sedikit sekali, ya. Jadi di sosiologi kelas 3 itu cukup sedikit sekali, cuma ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama, materi yang pertama itu bab tentang perubahan sosial, ya. Bab pertama tentang perubahan sosial. Kemudian bab yang kedua tentang pranata sosial atau yang dikenal dengan nama lembaga sosial. Kemudian bab yang terakhir, jadi yang perubahan dan pranata sosial itu semester 1, ya. Semester 1 cuma 2 materi. Sedangkan semester 2 itu cuma 1 materi, yaitu tentang penelitian sosial. Ya, saya ulangi lagi ya. Ada 3 materi pembelajaran di kelas 12 sosiologi. Yang pertama yaitu perubahan sosial, kemudian pranata sosial atau lembaga sosial, dan yang terakhir yaitu tentang penelitian sosial. Nah, untuk perubahan sosial sendiri itu ada 2 sub pembahasan, yaitu modernisasi dan globalisasi, ya. Nanti perubahan sosial ada sub pembahasan, ya, sub materi yaitu modernisasi dan globalisasi. Sedangkan lembaga sosial itu cuma 1 materi yang terdiri dari bermacam-macam materi-materi nanti, ya. Kemudian yang terakhir tentang materi bab penelitian sosial, walaupun cuma 1, ya, tapi nanti pembahasannya sangat kompleks, ya, sangat luas sekali, sehingga materinya cuma 1, cuma di semester 2, dan itu pun saya kira tidak cukup untuk menjelaskan tentang penelitian sosial. Nah, untuk itu saya harap nanti di semester 2 selain kalian bisa memahami teori-teori penelitian sosial, dan saya juga nanti akan usahakan untuk angkatan ini bisa membuat ya minimal semirip mungkin tentang penelitian sosial secara skala kecil, ya. Skala kecil. Jadi tugas terakhir dari saya sebagai persyaratan untuk kelulusan yaitu kalian bisa membuat laporan penelitian sosial walaupun tidak selengkap penelitian yang ada di tingkat mahasiswa, tapi minimal kalian sudah bisa mengerti atau membuat secara kecil, skala kecil tentang penelitian sosial. Sama dulu juga kakak-kakak kelas kalian juga saya berikan tugas seperti itu. Ada yang mengerjakan, ada yang masih separuh mengerjakan, itu nggak apa-apa. Tapi saya usahakan untuk angkatan ini bisa mengerjakan semua dengan segala kekurangannya atau kelebihannya, ya. Itu yang harus kalian catat. Materi-materi nanti yang saya ajarkan di kelas 3. Kemudian yang terakhir tentang tugas-tugasnya. Untuk kelas 3 saya tidak akan memberikan tugas sebanyak-banyaknya, enggak, ya, atau sesulit-sulitnya, enggak.
tugasnya cukup kalian memberikan catatan atau rangkuman setiap materi yang saya ajarkan secara live streaming atau video. Nah, nanti sebelum saya terangkan atau saya live streaming, itu akan saya berikan file PDF yang saya kirim ke grup kelas ya, nanti di-sharekan oleh operator Bapak Haidir. Nah, di situ kamu pelajari, nanti waktu jadwal saya untuk live streaming atau virtual kalian siapkan, kalian berikan rangkuman-rangkuman. Nah, tugasnya itu catatan kalian itu kamu ketik, kamu catat di format PDF dan kirim ke email saya ya, ke email. Jangan dikirim ke WA karena WA sering kehapus ya. Tolong dicatat ya email saya, yaitu perwita42@gmail.com, huruf kecil semua. Saya ulangi lagi ya, perwita42@gmail.com, huruf kecil semua. Nah, tugasnya kirim ke email tersebut dengan format PDF, yaitu catatan atau rangkuman hasil kalian melihat live streaming atau video virtual pembelajaran sosiologi. Mungkin itu saja, cukup dari saya sebagai awal pertemuan kita di tahun ajaran 2020-2021. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, saya yakin kalian tidak putus asa atau tidak patah arang, tetap semangat ya. Malah semangatnya semakin bertambah untuk terus belajar, mencari ilmu ya, guna hidup kita supaya bermanfaat. Mungkin nanti ada guru-guru lain yang tugasnya mungkin berbeda dengan saya. Mohon untuk seluruh siswa dan siswi mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Jangan ada yang mengeluh ya. Karena orang mengeluh itu salah satu orang yang sudah kalah ya. Belum mencoba sudah mengeluh itu sama saja kalian sudah kalah ya. Tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.